Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan coba memikirkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, di mana kita juga udah mulai ya. Sekarang udah Natal ya, besok malam Natal gitu ya. Jadi kita akan memikirkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan kado Natal gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa setiap kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mengangkat pujian, penyembahan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan kembali bagi kami untuk kami boleh bersama-sama dipertemukan, boleh bersama-sama kembali diikat oleh tali kasih Kristus. Karena kemurahan Tuhan saja kami boleh ada pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan dengan segala kesederhanaan yang bisa kami kerjakan malam hari ini. Kami berdoa juga buat setiap rekan-rekan kami yang sudah hadir, dan juga setiap rekan-rekan kami yang kami ajak untuk mereka boleh bersama-sama Tuhan, untuk boleh berbagian di dalam persekutuan ini. Kami mohon belas kasih daripada Tuhan, kiranya Tuhan juga menghantar mereka hingga sampai ke tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun, sebagaimana Tuhan memberkati kami. Tuhan, siapkan hati kami, sucikan, kuduskan, layakkan di hadapan Tuhan. Kiranya malam hari ini kami boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan, dan bila setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi perkenanan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Halo. Saya juga nggak tahu nih, nggak ada konfirmasi detail. Pak Jo langsung bilang lagi ke rumah hari Jumat kalau nggak salah. Ben minta tolong sama Pak Hengki. Oh siap, saya bilang. Cuman konfirmasi detailnya nggak tahu nih mau apa gitu. Ya tapi kalau anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, Siap sedih. Tuhan kalau udah utus kita selalu siap. Amin. Jangan pilih, jangan ada ayat yang mengatakan pilihlah aku, utuslah dia. Jangan. Ya, kalau kita dipilih oleh diutus Tuhan, kita harus selalu standby siap. Ya. Kita mau siap memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik, kita mau angkat penyembahan dulu ya. Oke. Kita mau angkat pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Ya, lagunya gampang. Bisa semua ya. Bisa. Tenang ya Pak, di sini Pak. Profesional di sini Pak. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat
kami ada di tengah-tengah gereja di tempat Haleluya Aletheia di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, seberapapun kami yang ada malam hari ini, kami tetap Tuhan punya semangat yang melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Mari Tuhan berkati persekutuan komunitas yang sederhana ini Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Biarlah Tuhan di tahun 2024 nanti Tuhan akan lebih baik lagi, lebih maju tuh lagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang datang haus Tuhan untuk mencari kebenaran di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya biarlah komunitas yang ada saat ini Tuhan yang masih berlangsung dengan baik, yang masih setia jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan Kau berkati dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati ibadah malam hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan kiranya semua untuk kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk. Sini kalau depan aja. Ini wali. Ini depannya wali. Susah ya? Ganjelnya begini. Lucu nggak lucu, tenang aja Pak. Bentar. Nah, enak gak? Agak susah ya Pak? Begini. Mau duduk? Boleh saya duduk Pak? Apa-apa Pak? Apa-apa duduk. Iya. Kita pendekin Pak, tenang Pak. Buat artis mah boleh dong. Iya, Pak. 3 jam. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Semangat ya. Kita tetap semangat Saudara ya, dalam kondisi apapun kita percaya bahwa segala sesuatu yang kalau kita semangat di dalam Tuhan ya, Tuhan senang ya. Kita sukacita, Tuhan senang ya. Yang Tuhan sedih ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita dikasih nafas kehidupan oleh Tuhan ya. Mari kita lakukan, kita berbuat sesuatu menyenangkan, menyukakan hati Tuhan ya. Mungkin simple ya, dengan memuji Tuhan ya, membaca firman Tuhan, berdoa ya. Simple, tapi itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ya. Malam hari ini walaupun kita sederhana, kita percaya semangat kita, sukacita kita tetap ya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara mau terus memuji Tuhan? Amin. Kita angkat pujian, mari kita sambut Sang Raja. Tahu.
king of the king. Itu bahasa Jawa ya. Ya. Terus selanjutnya Berarti apa? Udah masuk firman. masuk langsung ya. Jadi saya konfirmasi dulu Pak, takutnya kebablasan. Ya. Baik, kita mau konser ya Pak ya. Kita mau siapkan hati kita sudah memuji Tuhan, kita percaya setiap pujian yang kita naikkan itu menyenangkan hati Bapa, ya, hati Tuhan Yesus. Ya. Baik, kita mau angkat pujian. Mungkin ada lagu Pak. Request. Request. Firman-Mu gitu. Oke. Kita bagikan itu. Firman-Mu Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku singgah dan bilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kesusahan, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanmu. terang bagi jalanku. Sekali lagi. Terang bagi jalanku. Nanti saya serahkan kepada Pak Hengki. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan berikan pimpinan hingga sampai sejauh ini kami boleh menyerahkan segala pujian penyembahan kami. Tiba waktunya kami boleh bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan. Urapi hati dan pikiran setiap kami.
baik hamba-Mu ini yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Kiranya kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu Tuhan atas kami pada malam hari ini. Diberkatilah kami karena firman Tuhan yang hidup itu boleh menyertai dan memberikan kami pencerahan malam hari ini. Dan pujilah nama Tuhan kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Bapak Ibu ya, saya nyalain ini dulu. Kita akan coba melihat di bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius mengenai orang Majus, dan juga nanti saya akan compare dengan Lukas 2 mengenai gembala-gembala. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau di Natal dekornya itu biasanya adalah ada palungan, ada bayi Yesus, ada Maria, ada Yusuf, terus ada gembala biasanya, terus ada lagi orang-orang Majus ya. Nah sebenarnya ada kesalahan-kesalahan yang kita nggak ngeh aja gitu ya, kaum awam gitu ya. Makanya pada malam hari ini saya mencoba memberikan kita sedikit, mungkin kita nggak ngeh gitu ya. Nah ini harus seperti ini. Sebenarnya banyak salahnya dalam tradisi mall-mall gitu ya, tradisi mall-mall dekor gitu ya. Itu banyak salahnya sebenarnya. Jadi kalau kita teliti firman Tuhan, kita baru ngeh, oh iya ya harusnya demikian gitu ya. Nah ini kita coba lihat dulu, flashback dulu ya. Kita lihat coba di dalam Matius dulu. Matius 2 ayatnya yang ke-11 ya. Perhatikan yang ke-11 saja gitu ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Matius 2 ayat yang ke-11 ya. Matius 2 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Maka masuklah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah saya nggak masuk di itu dulu, kita lihat background. Berarti itu ke dalam rumah gitu ya, ke dalam rumah, bukan di kandang atau di palungan ya. Waktu orang Majus datang, Yesus bukan di dalam palungan ya. Tahu dulu nih backgroundnya nih. Ini sering salah kita ya. Coba kita lihat pada waktu gembala ya. Di dalam Lukas 2, saya akan compare dulu, tandain dulu ya. Lukas 2, kita akan lihat lagi ayat 16 ya. Ayat 16. Oke, ayat 16. Ini para gembala, kita baca bersama-sama kembali. 1, 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lihat backgroundnya ya. Waktu gembala itu di dalam palungan, tapi pada waktu orang Majus itu di rumah. Ini dua kronologis yang berbeda ya. Tapi seringkali kita taunya, oh pada waktu Yesus lahir itu ada datang gembala, datang juga orang Majus ya. Kira-kira demikian ya, dengan background yang sebenarnya berbeda ya, nggak bisa disamakan. Tetapi inilah seringkali kita nggak ngeh bahwa ini ada satu kesalahan dalam tradisi dekor kita ya di gereja gitu ya. Jadi ada gembala, ada orang Majus, mungkin identik ya, bisa juga gitu ya. Tapi sebenarnya itu takutnya jadi salah persepsi ya. Ya, jadi pada waktu kejadian itu konteksnya itu orang Majus itu tadi di rumah, artinya Tuhan Yesus sudah bukan bayi yang 0 sampai sekian bulan gitu, baru segitu. Kalau gembala tuh ya benar-benar baru lahir ya. Tapi pada waktu di dalam orang-orang Majus datang itu udah usianya paling tidak gitu ya, karena dari Herodes bilang bunuh semua bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Kurang lebih jadi umurnya sekian. Jadi punya jarak yang cukup gitu ya, nggak cuman berapa minggu, berapa hari ya dari gembala ke orang-orang Majus ya. Jadi nah saya mau lihat bahwa kita coba perhatikan ada dua kelompok yang diberitahukan mengenai kehadiran Kristus ya, bayi Kristus ya, yang dicatat dalam Alkitab. Injil Lukas menyampaikan atau menuliskan mengenai gembala-gembala yang tidak dicatat di bagian lain.
Sedangkan Injil Matius mencatat mengenai orang Majus yang tidak juga dicatat atau ditulis oleh Injil yang lain. Ya, ini menarik sekali bagi setiap kita ya. Coba kita lihat di dalam Lukas mengenai gembala dulu ya. Kita lihat Lukas 2 ayat 8, kita akan baca silih berganti ya. Kita akan baca silih berganti sampai ayatnya yang ke-20 ya. 8 sampai 20, saya genap Bapak Ibu ganjil. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat takut Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba datanglah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar malaikat surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini menarik ya, gembala ini kalau kita lihat profilnya di dalam pekerjaan gitu ya, dalam sektor sosial aja, itu gembala itu orang pinggiran kira-kira gitu ya. Gembala ini kurang dianggap. Jadi kalau makan siang, makan apa gitu ya, istirahat, mereka nggak boleh bersama-sama dengan yang lain. Kenapa? Karena bau gitu ya. Dia kan ngurusin kambing domba. Ya istilah orang tuh bau bandot gitu ya. Kalau kita bilangnya bau bandot lu gitu kan gitu ya. Karena apa? Karena berdekatan dengan kambing domba. Ya, jadi dia tuh bau. Maka kalau waktu makan tuh nggak nyaman gitu loh dengan mereka. Ada mereka. Jadi mereka tuh punya kelompoknya sendiri lah. Para gembala tuh makan gitu ya. Kira-kira gitu, nggak nongkrong dengan yang lainnya. Ya, apalagi sama tuannya. Boro-boro gitu kan. Ya, jadi hal itu yang akhirnya membuat para gembala ini sepertinya gitu ya, yang akhirnya ya tersisihkan gitu ya, seperti orang minor gitu ya, yang nggak punya peranan apa-apa gitu ya, yang dia juga punya resiko tinggi ya. Ini pekerjaan yang malam orang lain tidur, dia mesti ngangonin kambing domba, nemenin, takut nih, ya kan? Bayangkan ya. Nah, Tuhan memperhatikan orang-orang yang demikian, ya. Pesan ini sampai kepada seorang gembala, ya. Ini yang dimana orang pikir ini nggak bakalan menikmati gitu ya, apalagi seorang gembala ya, nggak punya cukup uang untuk dia bisa benar-benar menikmati musik yang indah gitu ya. Mungkin kalau kerajaan, Raja Herodes gitu tinggal panggil para pemusik main di dalam istananya gitu kan, segala macam, dia punya daya itu gitu ya. Tapi gembala tidak memiliki kemampuan untuk demikian, ya boro-boro gitu ya. Dia hidupnya kaum yang istilahnya orang-orang yang mungkin nggak pikirkan nasib dia gitu ya. Ya mungkin kayaknya nggak dipikirkan sama tuannya. Taunya tuannya malah mikirin kambing domba gue yang penting selamat. Lu capek nggak apa-apa kan gitu ya. Kira-kira kan gitu ya. Sedih banget ya hidupnya ya. Pokoknya kambing domba gue sehat gitu kan. Lu sakit bodo amat. Kira-kira gitu ya. Jadi kasihan sekali sebenarnya. Tapi Tuhan memperhatikan posisi daripada gembala. Kalau saya lihat gitu ya, kenapa Tuhan nih pakai orang-orang kayak gini? Nanti kalau kita kemarin bahas ya, orang Majus, orang luar juga tuh, ya orang pinggiran, gembala. Orang Majus itu orang luar, ya bukan orang tanda petik kalau orang sebutnya orang kafir, bukan orang Yahudi. Mereka
itu orang-orang Persia, orang-orang Majus ini. Tapi Tuhan pakai gitu, yang jauh dari timur Tuhan pakai, ya. Tuhan pakai orang-orang yang kayak gini justru untuk memberitakan satu kesukaan, pesan daripada kelahiran Kristus turun atas orang-orang yang seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kalau saya coba kemarin review sedikit ini, kita ini sebenarnya orang-orang yang kaum demikian kita. Siapa kita sih? Kita ini orang awam, sama seperti gembala, orang awam. Bukan orang yang duduk dekat orang-orang tuannya, dekat circle yang lingkaran satunya misalnya gitu ya. Karena lingkaran satu gitu ya. Kita nggak dekat itu. Bukan. Kita lingkaran keberapa gitu kira-kira. Mungkin juga nggak masuk lingkaran gitu kan. Nggak masuk circle-nya daripada orang-orang penting. Tapi Tuhan letakkan orang yang nggak penting, dianggap nggak penting oleh dunia, tapi Tuhan anggap itu penting. Nah, ini menarik, ya. Tuhan berikan demikian, ya. Yang menurut dunia itu nggak penting, Tuhan bilang itu penting, ya. Yang menurut dunia itu jauh gitu kan, justru Tuhan pakai, ya, untuk menjadi pribadi yang akhirnya menerima pesan itu. Wah, kita yang orang menerima pesan itu, Bapak Ibu. Kita orang yang menerima pesan bahwa Kristus lahir gitu ya. Karena kita nih orang yang jauh, ini kita orang yang awam. Orang awam. Gembala juga nggak, tadi dikatakan dia pun takut. Mungkin kalau misalnya nampak kepada misalnya ahli Taurat misalnya gitu ya, ada malaikat segala macam, wah mereka sudah mungkin lebih kenal gitu ya. Mungkin ya, ini mungkinnya. Karena dia sudah bergaul gitu kan, waktu disampaikan kepada, wah iya ini yang kita nanti-nantikan, bisa saja demikian. Ya. Kayaknya udah ngeroh gitu loh, ya. Kalau kita kehidupan rohani udah ngeroh gitu kan, terus malaikat datang gitu, oh udah terkonek nih kayaknya nih. Nggak takut misalnya seperti itu ya. Bisa saja demikian kemungkinan. Tapi justru saya lihat bahwa waktu kisah orang-orang Majus, justru ahli-ahli Taurat itu justru yang paling nggak tahu apa-apa mengenai kelahiran Kristus. Bayangkan, sampai orang Majus datang, dia baru buka buku. Kira-kira gitu ya. Sebelumnya ngapain? Kan gitu ya. Nah, dari kelompok gembala ini kita melihat bahwa pada waktu diberi pesan sukacita itu, nah yang menarik adalah dia mengkonfirmasi. Nah, nanti kamu akan ketemu nih bayi di dalam lampin gitu ya, di dalam palungan ya kan, dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lalu dia segera cepat-cepat sudah mendapat berita itu, lalu tidak sekedar, makanya ini kekristenan itu bukan membabi buta. Oh iya saya percaya nanti ada bayi lahir segala macam sebagai juru selamat, enggak percaya, enggak. Dia coba mengkonfirmasi, coba apa yang terjadi di Bethlehem. Mau mengkonfirmasi apa yang disampaikan pesan tadi yang dari surga, ya kan? Ini kan pesan dari surga gitu ya. Kita konfirmasikan. Seringkali hamba-hamba Tuhan saat ini mendapat kayaknya pesan dari surga tanda petik gitu ya. Tapi seringkali kita makan aja, telan aja, enggak konfirmasi itu terjadi atau enggak. Betul ya? Wah, saya mendapat suara daripada Tuhan. Harus demikian. Apalagi pada waktu COVID itu banyak sekali kayak mendengar suara Tuhan gitu loh. Pada waktu COVID ya. Akan begini, akan begitu. Enggak terjadi. Nggak terjadi loh. Gimana suara Tuhan kan gitu kan, kita percaya aja gitu kan, amin. Oh nanti dulu. Kekristenan nggak gitu Bapak Ibu. Kekristenan nggak gitu. Para gembala mungkin kelihatannya bodoh ya, awam gitu loh. Oh ya udah percaya saja, udah dengar musik bagus segala macam, tapi tidak. Nah ini bukti bahwa kekristenan tidak boleh membabi buta. Ya. Kekristenan, iman orang Kristen nggak boleh membabi buta, asal percaya saja Yesus Kristus juru selamat. No, kamu harus mengkonfirmasi, kamu cari tahu, semakin cari tahu, maka kamu tahu iman yang kamu bangun ini bukan karena ikut-ikutan, bukan. Saya pada waktu itu diskusi gitu ya sama beberapa rekan, kenapa mempercayai kitab suci, maksudnya Alkitab saya gitu ya. Saya ditanya, kenapa mempercayai Alkitab gitu kan. Saya bilang, satu-satunya kitab suci dari seluruh agama yang
berani diuji. Alkitab saya bilang. Beranikah diuji? Kitab suci yang lain diuji. Bayangkan, karena Alkitab berani diuji. Tuhan memberi dirinya untuk diuji. Perjanjian lama, ujilah aku. Perjanjian lama, ujilah roh, gitu loh. Bayangkan. Alkitab memberi dirinya untuk diuji. Semakin kita mencari tahu, nah disitulah kita tahu sesungguhnya. Makanya nggak main asal saja. Malaikat juga kasih tahu, kamu akan menemukan bayi terbungkus lampin di dalam palungan. Oke, cepet-cepet. Oh, betul. Nah ini nih ada beritanya. Oh, dia kasih tahu pesannya. Mereka yang mendengar ini jadi penginjil, Bapak Ibu, bayangkan ya. Gembala Tuhan pakai menjadi seorang pembawa firman, bayangkan. Gembala yang mungkin kaum-kaum yang tersingkirkan tadi, tetapi Tuhan pakai sekarang menjadi posisi yang paling penting, yaitu apa? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membawa pesan, Bapak Ibu. Bayangkan. Membawa pesan, mereka semua bingung gitu loh. Tapi Maria, nah ibunya menyimpan. Nah ini dia ya, karena Maria yang waktu itu mendapat pesan juga, ya kan? Nah sekarang terkonfirmasi. Oh iya. Waktu mau mengandung Elizabeth, benar gak? Bayi yang di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Nah itu mengkonfirmasi tuh. Waktu lahir, Tuhan memberikan kekuatan peneguhan. Nah iya, terkonfirmasi. Dia menyimpan dalam hatinya. Selalu Tuhan akan memberikan konfirmasi dalam hidup kekristenan kita. Supaya apa? Kita dikuatkan, diteguhkan. Tapi seringkali waktu kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan, kita tidak mau mencari tahu, sebagaimana gembala mau mencari tahu, iman kita nih dasarnya apa. Makanya gak heran, iman-iman yang kayak gini dibangunnya tuh asal percaya saja iman membabi buta bagi saya. No. Makanya kenapa kekristenan pada waktu Anda dan saya mau dibaptis, gereja memberikan satu sistem, membuat satu sistem untuk ada katekisasi. Anda belajar dulu, kenapa? Karena supaya waktu nanti kamu jadi orang Kristen, bukan menjadi orang Kristen yang asal-asal percaya saja. Tidak Bapak Ibu, gak gampang. Karena Tuhan juga gak mau. Ini kadang ada paradoks yang indah ya bagi saya. Kayaknya bertentangan tapi ini indah. Maksudnya gini, Tuhan bilang kan, percayalah gitu ya. Berbagailah orang yang tidak melihat namun percaya gitu ya. Wah saya percaya. Tapi bukan berarti gak mencari tahu siapa Kristus gitu kan. Siapa Yesus itu? Siapa firman itu? Bukan berarti ya percaya saja, berbahagia kita yang tidak melihat gitu kan. Bukan itu maksudnya. Tuhan gak menginginkan orang-orang yang akhirnya tidak mengenal dia dengan sungguh, kira-kira gitu. Karena pada waktu di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus pernah bilang, semua pada kecewa, tanda petik gitu ya, meninggalkan gitu loh. Tuhan bilang, kamu gak juga semua murid-muridnya, semua pada pergi, kamu gak ikutan pergi. Nah kira-kira gitu, bayangkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang di antara mereka yang tidak benar-benar sungguh-sungguh mencari Yesus siapa gitu loh. Nah ini kendala. Tapi kalau kita yang benar-benar mau mencari tahu, nah ini yang mengkonfirmasi Anda dan saya sebenarnya bukan orang Kristen yang ecek-ecek, kira-kira gitu ya. Enggak. Orang yang mau mencari terus kebenaran, nah itu tandanya kita mendapat anugerah Bapak Ibu. Karena nggak semua orang Kristen mau benar-benar belajar firman Tuhan. Enggak, jangan salah. Ngapain gitu loh. Saya jadi orang percaya udah gitu kan, percaya saja, udah ke gereja, ibadah dan sebagainya. Udah selesai itu aja. Ikutin liturgi dan sebagainya. Udah selesai. Itu kita susah ya untuk bertumbuh dan berkembang. Susah. Maka ketika kita melihat bahwa sepertinya gembala tidak membawa hadiah apa-apa Bapak Ibu. Ada satu kesukaan besar, ada satu undangan yang diberikan kepada gembala ini daripada malaikat, dari surga, memberikan undangan tanda petik gitu ya, kepada gembala tersebut. Apa
meresponnya segera. Bayangkan, kita seringkali mendapat undangan gitu ya, gereja gitu atau apa, ibadah lah, atau KKR atau apa segala macam, susah setengah mati. Ya, banyak banyak alasannya lah kira-kira gitu. Nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang. Ngajakin orang gitu kan, nggak gampang. Tapi disitulah saya melihat bahwa tidak semua orang, ya, tidak semua orang memenuhi undangan. Karena apa? Nggak semua orang dapat anugerah Bapak Ibu. Nggak semua orang. Saya hari ini kalau nggak dapat anugerah daripada Tuhan, sama, nggak bakalan berdiri di sini, nggak bakalan juga kita bersama-sama membentuk persekutuan ini, nggak bakalan terjadi kalau nggak ada anugerah Tuhan kok. Kita tahu bagaimana perjalanan HFM gitu ya, sampai sejauh ini gitu loh. Ini ada anugerah Tuhan semata, bukannya segala macam, enggak kok. Berjeri lelah Sabtu, harusnya kita juga istirahat, harusnya juga saya bersama keluarga, ya kan? Harusnya kan gitu. Tapi kenapa sampai hari ini? Itu karena kemurahan Tuhan. Artinya kita mendapat anugerah Tuhan. Ini yang harusnya kita perhatikan juga ketika kita merespon. Nah itu ketika kita merespon undangan daripada Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Artinya kita dapat anugerah, bersyukur Bapak Ibu. Karena gak semua orang ini dia. Kenapa gembala? Kenapa gak yang lain? Kenapa orang Majus? Kenapa gak Herodes dan juga ahli-ahli Tauratnya yang di dalam, yang pegang gulungan kitab pada waktu itu? Kenapa gak mereka? Kenapa gak mereka? Kan gitu ya. Tapi gembala ini melihat kedatangan dan kemuliaan yang hadir gitu ya, langsung merespon dengan baik. Kita coba lihat di dalam peristiwa orang Majus. Di dalam Matius 2 ya, kita akan coba lihat bahwa orang Majus bertanya ya. Matius 2 ayat 1 sampai ayat 12 kita akan baca silih berganti. Kita akan review sedikit. Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 saya ganjil Bapak Ibu genap. Orang-orang Majus dari timur sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya kemana dia, kata orang Yahudi yang berbaikan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua kepala dan bintang berkuasa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Yesus akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem yang Yehuda, engkau sekalian kota yang seperti nama mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada ulah akan bagi seorang pemimpin yang akan mengembalikan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah dan bersama hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, ketika kita melihat bahwa Tuhan, ya, tadi ya, selidiki dengan seksama. Perhatikan, pada waktu Tuhan memakai orang lain, ya, orang jauh tadi, orang timur, orang Majus, orang Persia tadi, dia memakai cendekiawan. Ini orang Majus bukan orang sembarangan nih. Tadi orang gembala seperti kaum
nggak penting lah, bodoh-bodoh kira-kira gitu ya. Tuhan pakai juga nih orang Majus yang intelek, yang cendekiawan, ya, yang nggak kenal tanda petik ya mengenai silsilah, mengenai keyahudian gitu loh. Bukan orang Yahudi, bukan, nenek moyangnya bukan bangsa Israel, bukan. Sekali lagi orang Persia. Tapi Tuhan memberikan anugerahnya sehingga melalui pengetahuan yang besar, ya, Tuhan menampakkan dirinya. Banyak orang dalam pengetahuan gitu ya, tahu semakin banyak tahu bisa melawan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mempertanyakan eksistensi Tuhan. Ya, ateis, ya kan. Makin mempertanyakan. Nah, orang yang tidak mendapat anugerah pasti akan terus menentang. Tapi orang mendapat anugerah gitu ya, makanya Tuhan kasih tuh. Semua kita mendapat anugerah umum. Alkitab di bagian lain menceritakan, nggak usah diceritain nih. Lewat ciptaannya, Tuhan sudah menceritakan tentang Dia gitu. Kita lihat nih, kok langit nggak ada tiangnya ya, nggak jatuh ya. Kita bikin dom gede gitu kan, paling nggak ada kolom-kolomnya, ya kan? Kiri kanannya, wah dikelilingin kolom-kolom besar. Kalau nggak ada tiang di tengah, nggak apa-apa, bisa juga. Tapi pinggirnya pasti ada kolom untuk menyangga dom misalnya. Tapi langit, siapa yang menyangga Bapak Ibu? Coba. Nah, tahu gak yang menyangga? Ada loh yang menyangga loh. Siapa yang menyangga? Tuhan yang menyangga ya. Lewat apa Tuhan cangga? Firman. Firman. Waktu penciptaan dipisahkan antara langit dan bumi kan gitu kan, antara air yang ada di atas yang ada di bawah. Malah firman. Firman Tuhan yang menyatakan, yang menopang langit dan bumi tadi. Langit ditopang oleh firman-Nya. Hidup Anda dan saya juga ditopang sama siapa? Ditopang oleh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Inilah hidup kita orang Kristen. Maka pada waktu orang-orang Majus itu menyelidiki dengan seksama supaya mengetahui bahwa sesungguhnya seperti apakah gitu loh. Bintang itu akhirnya dia tahu ini raja gitu loh. Gak sembarangan. Kenapa? Karena kita tahu perjalanannya cukup jauh dan beresiko. Kita tahu bahwa ini bukan sembarangan gitu loh. Gak sehari 2 hari nyampe gitu kan. Enggak. Kenapa bisa begitu bergairah untuk mengetahui hal ini gitu loh. Nah itu dia. Kalau Anda dan saya sadar nggak sadar, pengertian ya akan membawa kita semakin pingin tahu. Pikiran kita, otak kita, kalau tidak diisi dengan pengertian, ya kalau tidak diisi dengan pengertian, kita tuh makin hidup makin malas. Ini liburan semesteran gitu ya. Dosen berpesan gitu ya, tetap baca. Biasa kalau orang libur udah gitu kan, udah lupain tuh buku semuanya, udah pusing gitu kan. Ini berpesan tetap baca. Kenapa? Karena otak kita harus terus di-maintain. Pikiran kita harus terus di-maintain. Waktu saya ambil rapot anak saya, terus dikasih tahu, Pak, paling diingatkan saja supaya jangan lupa terus membaca. Nggak harus belajar baca pelajaran, komik kah, novel kah, apa gitu ya, nggak apa-apa, baca gitu. Kenapa gitu ya? Saya pikir baca itu melatih kita. Karena kalau kita dalam pengertian kita tidak mau diisi, itu nggak bisa dirangsang tanda petik ya kehausan kita untuk mengetahui. Lihat, perhatikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gitu ya. Hawa itu karena memberi pengertian. Hawa itu mendapat pengertian. Ya, jadi dia terjatuh, terobsesi gitu segala macam. Pengertian ini penting. Tapi kalau kita nggak mau isi kebenaran, hidup kita nggak mau diisi dengan pengertian dari firman Tuhan, kita bakal bisa jatuh, Bapak Ibu. Orang yang sudah banyak belajarnya nggak gampang, Bapak Ibu, menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, nggak gampang. Tapi paling tidak kita at least diingatkan, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Paling nggak kita akan dihakimi oleh firman Tuhan. Nah itu saya bilang tadi,
Alkitab satu-satu yang berani menguji dirinya. Menguji dirinya. Mengapa saya bilang katakan ini? Karena ini akan feedback kepada kita, akan mengubah kita, pasti. Pasti Bapak Ibu. Pasti. Dia nggak bisa diam gitu ya. Ketika ada kuasa Roh Kudus dalam hati kita, ketika kita melakukan satu kesalahan, ini ada satu dorongan kegelisahan Bapak Ibu. Dorong kegelisahan, nggak betah kita nih. Benar. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dia akan mengusik, membuat hati kita gelisah terus. Mikir kita jadi. Kembali kepada orang-orang Majus yang akhirnya memberikan persembahan di rumahnya, di mana Yesus sudah pada waktu itu bukan lagi di palungan nih. Ingat ya, ini berbeda gitu kan. Dia memberikan persembahan. Nah ini ya kado yang luar biasa ya, yang orang-orang Majus berikan. Ada emas, mur, dan kemenyan. Ya, yang menarik sebenarnya dari timurnya. Selalu kalau kita lihat ya, mencatat dari timur gitu ya. Saya juga sepertinya gitu ya, bisa juga salah gitu ya. Bukan salah lah, paling enggak nyerempet-nyerempet kali ya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, diusir ke timur. Benar ya? Diusir ke timur. Ini tahu kan ya Bapak Ibu ya, dalam Kejadian nih, diusir ke timur. Terus kalau lihat lagi di dalam Perjanjian Lama, itu selalu masuk dari timur. Ya. Bikin kayak manis, schedule segala macam itu dari timur tuh masuk. Masuk dari timur. Ya. Ini luar biasa ya gambarannya ya. Sekarang dari timur tuh. Ya kan? Kenapa? Nanti Kristus tuh yang mimpin dari timur. Yang sudah dihampaskan, yang sudah dianggap berdosa kita manusia, dikembalikan. Tuhan bawa dari timur. Yang kemarin diusir, sekarang Tuhan Yesus yang bawa. Akan menggembalakan umatnya. Nah itu ya menarik ya. Akan menggembalakan, menjadi seorang gembala yang tampil kepada gembala. Ini temanya menarik kalau kita lihat gitu ya, di situasi-situasi. Saya lihat Alkitab begitu unik, ingin menggambarkan Kristus sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala. Persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus kepada bayi yang baru lahir ini, yaitu Yesus, itu nggak serta-merta sembarangan Bapak Ibu. 3 persembahan ini justru mengkonfirmasi ya, saya melihat bahwa orang Majus begitu dengan tepat mengenal siapa Yesus yang baru lahir ini. Emas menggambarkan Yesus sebagai raja. Ya. Emas sebagai raja. Emas, kemenyan dan mur, gitu ya. Emas, kemenyan dan mur. Kalau kemenyan, Yesus sebagai imam. Karena pada waktu para imam ya harus menyucikan, mengkuduskannya, gitu ya. Dia harus mempersiapkan dirinya dulu, ya kan? Biasa kemenyan itu dipakai untuk beribadah gitu ya. Untuk ritual dalam sebuah ibadah. Dan mur itu pada waktu nabi-nabi itu menyatakan kebesaran Tuhan tuh lewat menyembuhkan orang lain. Mur itu kalau kita nih mungkin kayak rempah gitu ya, mungkin jamu atau apa ya, rempah-rempah gitu ya, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Ini mur. Kenapa? Karena pada waktu zaman Nabi maka terjadi mukjizat-mukjizat kesembuhan. Ini penggambaran bahwa Yesus sebagai seorang nabi, perantara. Nabi ini kan menjadi perantara daripada Tuhan kepada manusia. Nah kalau imam ini kan perantara dari manusia kepada Tuhan, mewakili manusia kepada Tuhan. Maka imam nggak boleh sembarangan kan? Manusia jemaat nggak boleh sembarangan, nggak bisa dia jemaat, nggak bisa, harus imam mewakili dia. Maka harus suci, harus kudus, mempersembahkan dulu. Ini 3 daripada identitas Kristus atau Yesus ya. Ini diwujudkan lewat persembahan daripada 3 orang Majus. Pertanyaan besar harus terjadi dalam diri kita sekarang. Pada waktu saat ini kita tahu bahwa kelahiran Kristus yang mungkin kita peringati tanggal 25 Desember gitu ya, atau diperingati dengan hari lain gitu ya, orang merayakan di perusahaan mungkin di Januari gitu ya, apapun itu. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan emas, mur, dan
Sudahkah kita memberikan emas dalam hidup kita, yaitu dengan ketaatan kita sebagai anak Tuhan, sebagaimana Tuhan menjadi raja atas kita, maka kita harus obey, taat. Rakyat memberi upeti kepada raja berupa emas. Sudahkah kita memberi upeti emas dalam hidup kita untuk taat kepada Tuhan? Udah bawa emas belum? Sudahkah kita juga dalam hidup kita sama seperti orang-orang Majus yang membawa kemenyan, yang mempersiapkan diri kita untuk hidup lebih suci, lebih kudus di hadapan Tuhan. Sebagai seorang imam, ketika dia harus masuk ke dalam ruang maha kudus, dia harus memberikan persembahan untuk pengampunan buat dirinya dulu sebelum buat jemaat. Sudahkah kita memprepare diri kita kepada Tuhan? Hidup makin suci, makin kudus. Saya nggak bilang langsung gitu, tiba-tiba instan gitu ya. Jadi orang Kristen langsung nggak merokok, ya nggak ini, nggak itu, wah langsung nggak bisa Bapak Ibu. Omong kosong bagi saya. Satu di antara sekian miliar gitu ya terjadi mungkin ya. Tapi pasti nanti juga, wah seminggu nih hebat, langsung kelihatan perubahan. Ntar minggu kedua, minggu ketiga balik lagi itu biasanya. Benar nggak? Tidak instan. Karena apa? Ada satu pergumulan, ada satu pertarungan yang hebat di dalam diri orang Kristen, Bapak Ibu. Jangan salah. Jangan salah. Nggak gampang. Ada sebuah perjuangan yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita terus berjuang, sama seperti orang-orang Majus. Berjuang hingga sampai satu titik gitu ya, tempat itu, wah ini dia. Nggak gampang. Sudahkah kita juga membawa mur dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Kita mungkin bukan seorang nabi gitu ya, yang membawa pesan Tuhan gitu ya, seorang hamba Tuhan, tidak. Sudahkah kita membawa berita tentang kebaikan Kristus di dalam hidup kita? Ketika gembala mendapat berita itu, lalu dia sharing, dia kasih tahu, dia cerita. Orang yang sederhana tadi, wah orang Majus kan orang pintar Pak, dia jago ngomong lah Pak, dia orang cendekiawan, saya nggak bisa apa-apa. Wait, gembala tidak demikian. Gembala juga bukan orang pintar. Gembala orang sederhana, bahkan mungkin dianggap bodoh, karena makanya ngurusinnya binatang. Nggak perlu jago ngomong. Ngurusin binatang nggak usah jago ngomong, nggak usah jago hebat untuk ngelobi gitu kan, untuk bangun hubungan gitu, nggak usah. Nggak usah pintar-pintar amat, nggak usah. Yang penting jago ngitung aja. Domba gua ada 10, lu jagain 10, lu hitungin sampai 10 gitu kan. Udah jago ngitung aja. Jago membela aja, jago berantem aja sama serigala, sama beruang. Udah, cari aja yang kayak gitu. Dianggap bodoh gitu ya. Tapi Tuhan pakai. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang akhirnya memberi hadiah bagi Tuhan? Seberapa banyak dari kita nih memikirkan, oh iya ya, sederhana Bapak Ibu, paling gampang sih kita nih, paling enak ya, ajak orang gitu kan, untuk tahu, untuk mau belajar, udah gitu aja. Kan gak harus ibu bapak yang ngajarin kan, benar ya? Gak harus, pas saya gak bisa, enggak. Kita ajak orang aja gitu. Dulu waktu saya di bisnis multi level gitu kan, kita nggak tahu apa-apa ya, pokoknya ngajak orang aja biar jadi member, kan gitu. Biasa begitu ya, karena kita nggak jago, nggak pandai, produk knowledge kita nggak ada, enggak. Yang penting ajak temen, ada pembicara hebat, udah gitu kan, duduk diam saja, enak kerjanya gitu ya. Jadi downline sebagai terus begitu. Saya bingung ya, orang-orang kayak begini, orang dunia aja berani fight kayak gitu. Kita jadi orang Kristen nggak berani. Mau ajak orang menjadi duta besarnya Tuhan, nggak mau, nggak berani kita ngajak, yuk gereja yuk ini segala macam, yuk belajar, nggak mau, takut dibilang, oh lu sorohani lu, bener ya, lu soalim lu segala macam. Kita udah takut dengan embel-embel begitu, kita udah fair, aduh nggak mau deh. Seringkali kita nggak memberikan yang orang-orang Majus berikan. Saya berharap malam hari ini kita sadar bahwa ya kita harus memberi yang terbaik ya, sama seperti orang-orang Majus, memberikan
emas, mur, dan kemenyan. Ya, ini orang Majus nggak sembarangan mengenal, menyelidiki sebagai seorang yang juga di luar gitu ya. Tapi dia mau belajar, dia mau menyelidiki, dia mau benar-benar dengan seksama mengetahui mengenai bintang tadi ya. Kristus tadi sebagai raja. Demikian pun gembala yang dapat pesan Tuhan, yang dapat kabar baik, dia coba konfirmasi, dia coba cari tahu, nggak menjadi orang Kristen yang sembarangan. Ya. Dari dua hal ini kita tahu bahwa kekristenan bukan iman yang membabi buta. Ya, bukan iman yang membabi buta. Saya nggak tahu itu di dalam Alkitab gitu ya, tidak dicatat. Ya, orang terima begitu saja. Dua kelompok ini menggambarkan dan memberikan kepada kita satu gambaran bahwa iman kekristenan itu harus dipertanggungjawabkan, harus dicari tahu. Nggak bisa tuh, wah, akhirnya orang Majus percaya gitu kan? Tidak. Gembala dan percaya saja. Dia nggak datang ke Maria, dia percaya saja. Enggak demikian. Orang Majus tiba-tiba di sana timur dia kirim gitu kan paket gitu kan. Nih kasih ke bayi Yesus alamat di sini gitu kan. Percaya dia bawa Yesus, ya kan? Saya sudah kirim paketnya gitu kan. Saya kirim hadiahnya, persembahannya. Enggak gitu. Dia datang, dia cari tahu, dia teliti sampai ke satu titiknya. Nah, dia di sana. Kita semua serba instan ya. Dan nggak apa-apa, tinggal ngeklik tuh ya, nyampe, sudah selesai, beres. Nggak mau tahu gitu, udah tet lagi, udah oke, beres. Kita maunya kayak gitu. Iman Kristen nggak bisa, saya mau jadi orang Kristen, touch, oke, jadi orang Kristen, yes, udah selesai, download. Ini kita orang-orang Kristen yang di download doang ini kayaknya. Asal di aplikasinya ada Bible aja udah, itu jadi orang Kristen. Kalau lihat handphonenya ada Bible, ini orang Kristen. Kita jangan sampai jadi orang Kristen downloadan gitu ya. Jangan ya. Mari kita berdoa, kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan telah pimpin sampai sejauh ini untuk kami boleh semakin hari semakin mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapa, ampuni kami dalam kehidupan kami yang sehari-hari ini yang sering kali mengecewakan Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh kembali mengintrospeksi diri kami sendiri. Apakah kami sudah memberi sebagaimana orang-orang Majus berikan, yaitu emas, mur, dan kemenyan. Kira kami juga boleh merefleksikan diri kami agar kami sesungguhnya menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan emas, yang memposisikan Kristus menjadi raja dalam hidup kami. Dan kami boleh taat sepenuhnya. Dan bila kami boleh menjadikan Kristus sebagai imam kami, nah, kami juga boleh menjadi pribadi yang harus menyucikan, menguduskan hari lepas hari hidup kami Tuhan, agar berkenan di hadapan Tuhan. Mohon anugerah Tuhan agar kami diberikan terus kemampuan melawan segala kedagingan, sehingga hidup kami boleh menjadi perkenanan-Mu ya Bapa. Biarlah kami juga terus Tuhan ajar untuk memiliki kegairahan untuk memberitakan kabar baik ini, itu di mana Kristus sebagai juru selamat yang hidup pada orang-orang terdekat kami. Kiranya mohon kasih karunia Tuhan agar ucap bibir kami boleh dipakai oleh Tuhan dengan segala kebodohan, kesederhanaan kami, kaum awam Tuhan yang tidak tahu apa-apa. Tuhan pakai sebagaimana gembala-gembala, Tuhan pakai setiap kami juga ya Bapa. Di dalam nama yang kudus kami serahkan seluruh rangkaian persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami bernyap syukur. Amin.